Saya Dr. Supardi, Ketua Jurusan. Selamat datang di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Jurusan Teknik Sipil Polinema yang berdiri sejak 38 tahun lalu akan senantiasa menghasilkan lulusan yang mampu menguasai dan menerapkan dasar ilmu teknik sipil, akrab dengan teknologi informasi, mampu berlogika dengan baik, serta mampu mengembangkan diri secara terus-menerus dan juga memiliki kepribadian profesional. Jurusan Teknik Sipil telah berdiri sejak tahun 1982. Pada saat itu kami masih bernama Politeknik Universitas Brawijaya. Dengan begitu, teknik sipil sekaligus menjadi di antara salah satu jurusan tertua di Politeknik Negeri Malang. Dengan pengalaman panjang yang kami miliki, para lulusan kami telah berkiprah di dunia konstruksi di dalam dan luar negeri. Kami memiliki 87 orang dosen yang siap melayani putra-putri terbaik bangsa. Para dosen juga meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan ke program S3 di dalam dan luar negeri. Selain itu, kami juga mengadakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi untuk dosen dan mahasiswa. Tidak hanya pengajaran, para dosen kami juga sangat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai wujud Tridharma perguruan tinggi, proses belajar mengajar di jurusan Teknik Sipil Polinema lebih menitik beratkan pada praktek, sehingga mahasiswa dituntut menjadi lulusan yang terampil dan siap menjawab tantangan global. Berbagai fasilitas selalu kami tingkatkan kualitas serta kuantitasnya demi mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lulusan Teknik Sipil Polinema memiliki peluang kerja di banyak dunia usaha dan industri pada bidang konstruksi. Hingga saat ini, jurusan Teknik Sipil Polinema memiliki 5 program studi, yaitu program Diploma 4 Manajemen Rekayasa Konstruksi, program Diploma 4 Teknik Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, program Diploma 3 Teknik Sipil, program Diploma 3 Teknik Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air, serta program Diploma 3 Teknologi Pertambangan. Program D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi dirancang khusus guna menghasilkan tenaga manajerial bidang konstruksi bangunan gedung, air, dan transportasi. Kurikulum di program studi ini juga dirancang berdasarkan Building Information Modeling. Kompetensi lulusan program studi ini sebagai site manager proyek di bidang konstruksi, perencana, pelaksana, pengawas, site engineer, dan teknopreneur bidang konstruksi bangunan, surveyor, quantity surveyor, quality controller, dan estimator bidang bangunan sipil, serta menjadi juru utama gambar teknik dan CAD. Peluang kerja lulusannya ialah menjadi kontraktor, konsultan, developer perusahaan konstruksi bangunan, perusahaan pertambangan, industri alat berat, BUMN, pegawai negeri sipil, TNI, dan wirausaha. Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan dirancang secara khusus guna menghasilkan tenaga perencana, pelaksana, dan pengawas dalam proyek infrastruktur yang berkarakter teknopreneur. Kompetensi lulusan program studi ini sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan. Peluang kerja lulusannya dapat terserap di dunia usaha dan industri, diantaranya perusahaan konstruksi bangunan, kontraktor, konsultan, developer, perusahaan tambang, industri alat berat, BUMN, pegawai negeri sipil, TNI, dan wirausaha.
Program D3 Teknik Sipil menjadi tolak ukur program studi di bidang industri konstruksi dalam persaingan global. Program studi ini memiliki dua konsentrasi bidang, yaitu bangunan gedung dan bangunan transportasi. Kompetensi lulusan konsentrasi bangunan gedung, yaitu mampu menjadi desainer, pembuat dan teknopreneur bidang bangunan gedung, analis karakteristik bahan teknik, juru utama gambar teknik, dan CAD. Kompetensi lulusan konsentrasi bangunan transportasi mampu menjadi perencana, pelaksana, pengawas, site engineer, dan teknopreneur bidang bangunan sipil, surveyor, quantity surveyor, quality controller, dan estimator bidang bangunan sipil, serta juru utama gambar teknik dan CAD. Program D3 Teknik Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air dirancang secara khusus guna menghasilkan tenaga ahli madya bidang jalan, jembatan, dan bangunan air yang memiliki kompetensi bidang manajerial, desain, dan pembuatan bangunan jalan, jembatan, dan bangunan air yang berkarakter teknopreneur, sadar mutu dengan keunggulan kompetitif yang beretika profesi, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat sarjana. Lulusannya kompeten untuk menjadi perencana, pelaksana, pengawas, site engineer, dan teknopreneur bidang bangunan jalan, jembatan, dan bangunan air, surveyor, quantity surveyor, quality controller, dan estimator bidang jalan, jembatan, dan bangunan air, serta juru utama gambar teknik dan CAD. Program D3 Teknologi Pertambangan dibuka pada tahun 2019 atas dasar Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Program studi ini memiliki tenaga dosen yang kompeten di bidangnya dan memiliki kerjasama dengan BUMN serta dunia usaha dunia industri bidang pertambangan, antara lain PT Bukit Asam, PT Inalum, PT Antam, PT Timah, dan lain sebagainya. Kompetensi lulusan program D3 Teknologi Pertambangan diposisikan sebagai teknisi menengah pada bidang pertambangan, seperti Supervisor Foreman Mine Operations, Supervisor Foreman Mine Drill and Blast, Supervisor Foreman Mine Health and Safety, Mine Engineer, Geotechnical Engineer, Drill and Blast Technicians. Lulusan program D3 Teknologi Pertambangan memiliki peluang bekerja di BUMN, berbagai dunia usaha dan industri, serta berwirausaha di bidang pertambangan. Berbagai prestasi dan kemajuan telah dicapai oleh jurusan Teknik Sipil Polynema. Program studi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi dan D3 Teknik Sipil telah memiliki sertifikasi internasional dari Accreditation Services for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC). Penyelenggara Tahunan Lomba Inovasi Teknik Sipil Indonesia (LITSI) sejak 2017. Penyelenggara tahunan Civil Tender Competition dan lomba gambar teknik yang diperuntukkan bagi mahasiswa D3, D4, S1 Teknik Sipil dan Arsitektur seluruh Indonesia. Dosen dan mahasiswa di jurusan Teknik Sipil aktif meneliti tentang 5 isu utama, yaitu survei potensi energi air dan studi kelayakan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga hidromikro, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi sarana dan prasarana transportasi melalui peningkatan kontribusi industri dalam negeri, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, jurusan Teknik Sipil Polynema berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, revitalisasi infrastruktur sosial dan pariwisata, serta peningkatan daya saing produk IKM sebagai komoditas ekspor. Tim Teknik Sipil Polynema
juga menjuarai berbagai lomba tingkat nasional sejak 2016 hingga 2019. Di antaranya kompetisi Jembatan Indonesia, Lomba Konstruksi Bangunan Gedung Indonesia, Lomba Gagasan dan Rancangan Kreatif, Lomba Inovasi Teknik Sipil Indonesia, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah. Mari bergabung bersama kami di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Sipil, rigid, sipil, rigid, sipil, rigid, Polinema, jos, vokasi kuat menguatkan Indonesia.